teman-teman, kali ini kami dari kelompok 7 Neptunus akan menyampaikan sebuah video hasil karya kelompok kami. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Dita Fernandito dari kelas 9C nomor absen 16. Oke cuy, perkenalkan nama saya Claudius Harustion Pramuditya dari kelas 9C absen 8. Terima kasih. Saya Larasati Regina Sastrojinar, kelas 9C absen 18 dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo, perkenalkan nama saya Athanasius Bagas Galih Wibisono, kelas 9C nomor absen 4. Judul dari project video kami yaitu Berproses Menuju Pendidikan Bermutu. Pada project video kali ini kami akan menyampaikan banyak pendapat kami tentang pendidikan bermutu di Indonesia dan solusi-solusi penting yang bisa digunakan. Penasaran? Yuk langsung ke videonya. Yang pertama, kita akan mendengarkan pendapat Hans mengenai nilai-nilai sikap Pancasila di Indonesia. Dalam menjalani pendidikan bermutu ini, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita seperti berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contoh sikap antara lain yaitu berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan, mampu menyampaikan pendapat kita, dan mampu menerima pendapat orang lain, dan kita tidak boleh rasis kepada siapapun. Dengan melakukan kegiatan di atas, pendidikan bermutu dapat terwujud. Dalam memajukan pendidikan yang bermutu, kita harus juga mementingkan fasilitas dan gedung yang standar, karena dengan cara ini kita dapat belajar dengan nyaman dan dapat mewujudkan pendidikan bermutu. Yang kedua, kita akan mendengarkan tanggapan Bagas mengenai pergaulan bebas di jenjang pendidikan. Banyak kasus pergaulan bebas di pendidikan SMP sampai dengan jenjang-jenjang selanjutnya. Hal tersebut menjadi masalah. Contoh kasusnya seperti siswi SMP Negeri 1 Karanganyar, Jawa Tengah, melahirkan seorang bayi perempuan. Hal tersebut tentunya sangat tidak baik untuk perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Nyatanya ada 58% remaja putri yang hamil di luar nikah yang berniat aborsi. Kita mencegah hal tersebut dengan cara ikut aktif kegiatan gereja ataupun kegiatan Karang Taruna, sebab anggotanya akan ikut serta dalam kegiatan sosial, ikut serta dalam kegiatan pencinta alam seperti mendaki, menyelam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan mendengarkan tanggapan Kevin mengenai teknologi ramah lingkungan yang ada di Indonesia. Dalam proses mewujudkan pendidikan bermutu, kita perlu memperhatikan beberapa teknologi ramah lingkungan yang menunjukkan adanya perkembangan. Nah, teknologi ramah lingkungan yang berasal dari keberhasilan proses pendidikan bermutu antara lain yaitu dengan adanya alat transportasi, alat kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa contohnya yaitu mobil listrik, motor listrik, kompor hidrogen, dan lampu seumur hidup. Beberapa alat tersebut tergolong ramah lingkungan dan bahannya tidak sulit dicari. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mampu membuat dan mengembangkan teknologi yang berguna bagi kehidupan kedepannya sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam proses mewujudkan pendidikan bermutu. Dengan adanya teknologi ramah lingkungan tersebut, kita dapat melihat salah satu contoh keberhasilan dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, kita akan mendengarkan pendapat Laras mengenai sikap dan perilaku menuju pendidikan bermutu. Kita perlu dan membutuhkan pendidikan yang bermutu. Apalagi pendidikan yang kita dapatkan sangat berguna bagi masa depan kita. Akan tetapi, kita sedikit terhambat sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19. Pendidikan di saat ini kurang maju dan terkejar.
Banyak para guru yang tetap mengejar ketuntasan kurikulum dengan memberikan tugas terus-menerus kepada siswa selama PJJ. Tetapi itu semua mengakibatkan masalah. Para siswa menjadi terus duduk dan mengerjakan tugas-tugasnya. Pikiran tegang dan tidak banyak gerak atau melakukan aktivitas lainnya. Itu semua menyebabkan siswa menjadi sakit-sakitan, tubuh tidak bugar, imun mereka berkurang, kelelahan dan kurang istirahat. Sebaiknya para guru tidak terburu-buru dalam memberikan tugas dan dalam jumlah yang banyak, agar tidak membebani para siswa. Karena kondisi tubuh anak-anak tidak sekuat orang dewasa yang sudah sering begadang dan kerja hingga larut malam. Dengan melihat deadline tugas dalam waktu yang singkat, siswa menjadi khawatir dan kepikiran. Jika ini terjadi terus berulang kali, akan membuat siswa menjadi stres, tertekan, depresi, dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Pastinya kita tidak mau itu terjadi. Maka dari itu, para guru bisa mengurangi tugas yang diberikannya untuk waktu para siswa melakukan aktivitas ataupun kegiatan lainnya. Contohnya, kita bisa melakukan olahraga agar tubuh menjadi bugar dan pikiran jadi lebih tenang. Kesimpulan dari video ini adalah kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara menyingkirkan hal-hal negatif seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan, yakni dengan menekankan pada sistem pendidikan yang baik dan juga melalui penanaman pendidikan karakter. Saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah memperbaiki sisi buruk yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia dengan lebih memperkuat pendidikan karakter, mengoptimalkan bakat, serta potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa, supaya bisa lebih berkembang dan maju menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video hasil proyek kelompok kami. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap kami.